Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang distribusi peluang kontinu yang beranggotakan saya sendiri, Reza Andika Pratama, Alfian Bayu Sutisna, Indawati Latif Jolavo, Dewi Apriliana, Linda Dwi Cahya, Dimas Aryawan, Revi Naufal Setiawan, Firmansyah, dan yang terakhir Alhamdi Fikri. Pada kegiatan belajar utama akan menjelaskan tentang konsep distribusi normal, penggunaan distribusi normal, penghitungan peluang distribusi normal, penerapan konsep distribusi normal untuk menyelesaikan permasalahan yang relevan, yang akan dijelaskan oleh Dewi Apriliana dan Indawati. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Langsung saja, distribusi peluang kontinu yang paling penting dalam bidang statistika adalah distribusi normal. Grafiknya yang disebut kurva yang berbentuk genta dapat digunakan dalam banyak sekali sekumpulan data yang terjadi di alam, industri, dan penelitian. Pada tahun 1733, De Moivre telah berhasil menurunkan persamaan matematika pada kurva normal ini. Distribusi normal sering disebut juga sebagai distribusi Gauss. Distribusi Gauss berhasil mendapatkan persamaannya dari studi mengenai galat dan pengukuran yang berulang-ulang. Selanjutnya saya akan membahas salah satu rumus yang terkait dengan distribusi normal, yang dimana suatu variabel acak kontinu X memiliki distribusi berbentuk genta, seperti pada gambar 6.1, disebut variabel acak normal. Persamaan matematis bagi distribusi peluang variabel acak normal ini bergantung pada dua parameter, mu dan sigma, yaitu nilai tengah dan simpangan bakunya. Oleh karena itu, kita lambangkan nilai-nilai fungsi kepekatan bagi X ini dengan N, X, mu, sigma. Dan yang terakhir yaitu definisi kurva normal yang terdapat pada gambar 6.1, di mana bila X adalah suatu variabel acak normal dengan nilai tengah mu dan varian sigma kuadrat, maka persamaan kurva normalnya adalah N, X, mu, sigma 1/2 pi sigma, dan dimana E sama dengan min 1/2 X mu per sigma untuk negatif tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga. Sedangkan dalam hal ini pi sama dengan 3,14159 dan E sama dengan 2,71828. Sekian dari saya, terima kasih. Hai guys, masih dengan kegiatan belajar 1. Di sini saya Dewi Apriliana akan menyampaikan sebuah materi kepada kalian, bagaimana sih cara mendapatkan nilai peluang atau probabilitas dengan varian acak kontinu dengan menggunakan distribusi normal standar. Sesuai dengan namanya, distribusi ini mempunyai nilai rata-rata 0 dan varian 1. Luas area untuk distribusi normal standar telah disusun dalam sebuah tabel yang dikenal sebagai tabel normal standar. Dengan adanya tabel ini, maka kita dapat menghitung peluang varian acak dari data yang berdistribusi normal hanya dengan menggunakan transformasi Z. Untuk rumus transformasi Z ini sendiri adalah Z sama dengan X dikurangi dengan nilai tengah dibagi dengan simbol baku. Nilai tengah ini memiliki lambang berbentuk seperti ini. Ini berbentuk apa ya? Ya saya nggak tahu namanya. Pokoknya itulah simbol. Untuk simbol baku sendiri memiliki lambang seperti ini. Nah, akan menambah pemahaman kita tentang distribusi normal standar. Di sini kami menyajikan sebuah contoh soal di mana perusahaan ayam potong mendapatkan bahwa berat rata-rata ayam yang sudah bersih adalah 2,5 kg dengan simpangan baku 0,8 kg. Jika seekor ayam potong diambil secara acak, tentukanlah peluang berat ayam kurang dari 3,0 kg. Nah, di sini sudah jelas bahwa
2,5 kg ini adalah sebagai nilai tengah dan simpangan bakunya adalah 0,8 kg dengan nilai X adalah 3,0 kg. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa jika kita ingin mendapatkan peluang atau probabilitas dengan menggunakan distribusi normal standar, maka yang kita lakukan itu harus mencari rumus transformasi Z-nya terlebih dahulu. Maka untuk penyelesaiannya yaitu peluang berat ayam kurang dari 3,0 kg atau dapat kita notasikan dengan P dalam kurung X kurang dari 3,0 kg. Untuk rumusnya yaitu Z sama dengan X dikurangi nilai tengah dibagi dengan simpang baku. Karena kita sudah mendapatkan X, nilai tengah dan simpang bakunya dari soal yang tadi, maka kita tinggal memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus Z ini. Dan dapat kita simpulkan 3,0 dikurangi nilai tengahnya yaitu 0,5 dibagi dengan simpang bakunya yaitu 0,8 dan dapat dihasilkan 0,625. Nah, hasil 0,625 ini akan kita sesuaikan terlebih dahulu dengan tabel normal standar dan setelah itu baru kita dapat membuat kurvanya. Nah, untuk tabel normal standarnya sendiri, di sini kalian dapat melihat bahwa angka-angka yang bisa tebal di sini adalah sebagai nilai Z, dan untuk angka-angka yang berada di dalam tubuh tabel ini adalah sebagai luas area di bawah kurva. Lalu perlu kalian ketahui juga teman-teman bahwa luas area yang ada di tabel ini adalah semuanya untuk nilai Z yang positif, sedangkan untuk nilai Z yang negatif tidak dicetak karena nilainya itu akan sama dengan nilai Z yang positif. Jadi kita tidak perlu mencetak nilai Z yang negatifnya. Sebagai contohnya, kita ambil ayam potong yang tadi yang sudah kita cari nilai Z-nya yaitu 0,625. Karena 0,625 ini belum bisa kita sesuaikan dengan tabel normal standar, maka kita harus membulatkannya terlebih dahulu sebanyak 2 desimal, maka menjadi 0,63. Dan hasil bulatannya ini akan kita pecahkan kembali menjadi 2 angka desimal, yaitu untuk angka desimal yang pertama 0,6 dan untuk angka desimal yang kedua adalah 0,03. Lalu bagaimana cara kita menyesuaikan 2 angka desimal ini ke dalam tabel normal standar? Yang pertama, kalian itu tinggal mencari angka desimal pertama ini yaitu 0,6 di nilai Z yang ke bawah, yaitu berada di sini. Dan untuk angka desimal yang kedua yaitu 0,03 itu kalian tinggal mencari nilai Z yang mendatar, yaitu berada di sini. Lalu selanjutnya kalian tinggal menarik antara 0,6 dengan 0,03 dan dapat dihasilkan luas areanya itu 0,2357. Dan dengan hasil 0,2357 ini kita sudah dapat membuat titik batas dari kurvanya nanti. Oke, di sini sudah terdapat kurva normal untuk contoh soal ayam potong tadi, di mana nilai X yaitu 3,0 akan sebanding dengan nilai Z yaitu 0,63. Lalu untuk luas areanya akan dimulai dari titik 0 sampai dengan Z itu akan bernilai 0,2357. Dan bagaimana cara pengaksirannya? Untuk pengaksirannya itu akan dimulai dari kiri ke kanan, yaitu dari 0,5 sampai dengan nilai Z yaitu 0,63. Kenapa harus diaksir dari kiri ke kanan? Karena yang kita cari itu adalah peluang berat ayam kurang dari 3,0 kg. Jika yang kita cari itu adalah peluang berat ayam lebih dari 3,0 kg, maka kita boleh mengaksirnya dari kanan ke kiri, yaitu yang putih ini. Jadi jangan sampai kebalik antara yang kurang dari dengan yang lebih dari, ya teman-teman. Lalu bagaimana
cara mendapatkan peluang atau probabilitasnya. Untuk peluang atau probabilitasnya, kita tinggal menjumlahkan antara sebagian luas area kurvanya yaitu 0,5 dengan 0,2357, dan dapat dinotasikan juga dengan P dalam kurung X kurang dari 3,0 sama dengan 0,5 ditambah dengan luas areanya yaitu 0,2357, dan dapat dihasilkan 0,7357. Jika ingin hasilnya ini berupa persenan, maka kita tinggal mempersentasekannya yaitu 73,57%. Dapat kita simpulkan bahwa peluang berat ayam kurang dari 3,0 kg itu adalah 73,57%. Nah, di sini kita sudah berada di akhir kegiatan belajar 1. Untuk kesimpulannya, bahwa keperluan penafsiran parameter maupun pengujian hipotesis yang mensyaratkan bahwa data yang dikumpulkan harus berdistribusi normal. Banyak dari kalangan analisis menggunakan distribusi normal ini untuk analisis statistik lanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang distribusi ini perlu dimiliki oleh banyak kalangan masyarakat, terutama untuk seorang manajer, agar informasi yang dihasilkan dari analisis data statistika dapat digunakan secara benar dalam proses pengambilan keputusan. Untuk contoh berat ayam potongnya tadi, hanya sebagai imajinasi untuk kalian, agar kalian dapat menganalogikan dengan pengukuran lainnya yang berkaitan dengan keputusan manajerial seperti hasil penjualan bulanan, pengukuran daya rentang suatu material, volume minuman dalam kemasan, dan lain sebagainya. Jika data ini berdistribusi normal, maka dapat diketahui peluang setiap unsur data, apakah data tersebut termasuk ke dalam suatu nilai-nilai tertentu atau tidak. Sekian untuk kegiatan belajar 1. Untuk pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai kegiatan belajar 2 yang akan disampaikan oleh rekan kelompok saya yang lainnya. Terima kasih. Lanjut pada kegiatan pembelajaran 2 yang akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan distribusi normal untuk menentukan peluang distribusi binomial. Penerapan distribusi normal untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan variabel acak binomial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan normal untuk distribusi binomial. Pada distribusi binomial, kita mempunyai kesempatan untuk menentukan peluang kejadian sukses sebanyak X dari percobaan yang dilakukan sebanyak N kali, yang saling bebas antar percobaan satu dengan lainnya. Percobaan semacam ini juga dikenal dengan proses Bernoulli yang memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu bisa sukses dan bisa gagal. Ulangan sebanyak N kali dalam proses Bernoulli tentu tidak dibatasi jumlahnya. Dalam percobaan ini tentu dapat saja dilakukan dengan pengulangan berkali-kali sehingga N menjadi cukup besar. Nah, jika nilai N-nya cukup besar, maka proses Bernoulli ini akan mendekati distribusi normal. Dengan menggunakan pendekatan distribusi binomial, oleh distribusi normal diharapkan bisa lebih praktis dan lebih efisien. Di samping itu juga, rumus distribusi normal terkadang lebih praktis digunakan pada penjumlahan yang rumit. Tentu saja, dengan simpangan yang relatif kecil, diharapkan untuk masalah distribusi binomial bisa diatasi dengan menggunakan pendekatan normal dan hasil yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan distribusi lainnya. Atau dengan kata lain, simpangan yang diakibatkan pendekatan normal ini relatif kecil. Dari perhitungan distribusi normal memberikan pendekatan nilai probabilitas yang baik terhadap distribusi binomial bila N besar dan P mendekati 0,5, bahkan nilai N mengecil tapi P tidak terlalu jauh dari 0,5, masih diperoleh pendekatan yang cukup baik. Contohnya di sini adalah anggota suatu dewan juri berisikan 55% wanita,
Berapakah peluang terpilihnya 50 anggota juri yang dipilih secara acak akan berisikan anggota wanita sebanyak 30 orang atau lebih. Nah, pada proses ini merupakan proses binomial dengan N sama dengan 50, P sama dengan 0,5, 0,55, dan X besar dari 30. Nah, pendekatan Poisson juga tidak dapat dilakukan karena NP sama dengan 27,5. Demikian pula, teknik menggunakan 1 kurang P untuk P tidak dapat dilakukan juga karena N 1 kurang P 23,5. Akan tetapi, kriteria untuk pendekatan normal sudah dipenuhi, di mana parameter binomial untuk mendekati distribusi normal. Nah, sebelum menghitung peluang distribusi normal, terlebih dahulu perlu dihitung suatu koreksi yang memperkenankan kita untuk melakukan pendekatan dari distribusi diskrit ke distribusi kontinu. Dalam distribusi kontinu, nilai 29 didefinisikan mengambil nilai antara 28,5 sampai 29,5 dan nilai 30 di antara nilai 29,5 sampai 30,5 dan seterusnya. Dengan demikian, nilai-nilai diskrit yang sama atau lebih besar dari 30 dapat diperlihatkan. Nah, dari persoalan di atas dapat kita selesaikan dengan sebagaimana persoalan distribusi normal, yaitu Z sama dengan 29,5 dikurang 27,5 dibagi 3,52. Hasilnya itu 0,57. Luas area dari 0 sampai 0,57 adalah 0,2157. Nah, jadi di sini kita dapatkan P dalam kurung X besar dari 29,5 sama dengan 0,5 dikurang 0,2157 sama dengan 0,2843. Nah, artinya di sini peluang terpilihnya anggota juri wanita lebih dari 30 orang adalah 0,2843. Jika kita menggunakan distribusi binomial, maka diperoleh hasil peluangnya yaitu 0,2862. Sekian, terima kasih. Dan kemudian yang terakhir, pada kegiatan pembelajaran 3 akan menjelaskan tentang konsep distribusi eksponensial, peluang distribusi eksponensial, dan juga penerapan distribusi eksponensial untuk permasalahan yang relevan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial disebut juga dengan distribusi waktu. Peristiwanya yang sangat erat dengan peristiwa yang terjadi pada distribusi Poisson. Nah, saudara perlu mengingat bahwa distribusi Poisson dapat digunakan untuk menghitung jumlah kejadian dalam jangka waktu atau selang tertentu. Dalam banyak hal, jangka waktu atau selang tertentu dapat berupa variabel acak. Nah, variabel acak yang berupa jangka waktu memiliki distribusi eksponensial. Misalnya, dalam sebuah antrian kapal yang berlabuh di dermaga, jumlah kedatangan kapal mengikuti distribusi Poisson, sedangkan antar waktu kedatangan kapal mengikuti distribusi eksponensial. Andaikan XT mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda, di mana lambda menyatakan rataan banyaknya kejadian persatuan waktu, maka waktu sampai kejadian sukses pertama T1 mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter beta yang menyatakan rataan waktu antar kejadian, di mana lambda sama dengan 1 per beta. Fungsi dari T1 dapat diturunkan menggunakan fungsi distribusi Poisson. XT dalam distribusi Poisson berarti jumlah kejadian sukses dalam interval T, sementara T1 menyatakan waktu sampai terjadinya sukses, maka T1 lebih dari T. Artinya dalam waktu tersebut tidak ada kejadian sukses, sehingga P dalam kurung T1 lebih dari T sama dengan P dalam kurung XT sama dengan 0 sama dengan sigma inverse lambda T. Lanjutkan dari materi kami dari kelompok 6 mengenai contoh distribusi eksponensial, yaitu mengenai dari arsip mengenai gempa di San Francisco, California selama periode tahun 1836 sampai 1961. Terdapat 16 gempa yang berskala intensitas, yaitu 6 atau lebih. Jika kejadian gempa yang terintensitas tinggi
Demikian diasumsikan mengetahui distribusi Poisson. Berapa peluang tidak akan terjadi gempa dengan intensif setinggi ini dalam 10 tahun mendatang? Jawaban dari gambar yang saya berikan yaitu gambar 6.10 mengenai rumus peluang tidak akan terjadi gempa selama 10 tahun mendatang adalah rumusnya P T1 lebih besar dari 10, P dalam kurung T1 lebih besar dari 10 sama dengan 1 dikurangi P T lebih besar dari 10 sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi sigma inverse min 10 dalam kurung 0,128. Ini adalah contoh rumus dan contoh gambar mengenai distribusi eksponensial. Terima kasih dari saya kelompok 6. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, distribusi normal adalah distribusi yang menggunakan kurva normal yang berbentuk lintah yang dapat digunakan dalam banyak sekali kumpulan data yang terjadi di alam, industri, dan penelitian. Distribusi normal standar mempunyai nilai rata-rata 0 dan varian 1. Kemudian, distribusi binomial adalah distribusi yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Distribusi eksponensial merupakan pengujian yang digunakan untuk melakukan perkiraan atau prediksi dengan hanya membutuhkan perkiraan rata-rata populasi, karena dalam distribusi eksponensial itu memiliki standar deviasi sama dengan rata-rata. Jadi distribusi eksponensial termasuk ke dalam distribusi kontinu. Sekian dari kami kelompok 6. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.